Bulan ini adalah bulan yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Mengapa? Karena tema kita itu tentang pertumbuhan rohani. Tahukah Bapak Ibu, pertumbuhan rohani atau spiritual growth itu adalah hal yang paling penting di dalam kekristenan, tetapi itu mendasar sekali. Dan banyak orang yang bagian dasarnya ini tidak memiliki kekuatan pijakan atau tidak kuat berdiri di dasar ini, tapi menginginkan mendapatkan yang lebih. Menginginkan mendapatkan sesuatu firman atau sebuah pengetahuan tentang Alkitab itu kepingin tahu banyak dulu. Pengen tahu tentang Trinitas, pengen tahu tentang akhir zaman, pengen tahu tentang macam-macam. Pengen tahu di pikiran kita, tetapi kadang kita lupa hal yang mendasar yang begitu penting yang ada di dalam kekristenan kita kadang terlewat. Dan pada saat itu terjadi dalam hidup kita, sebenarnya kita tidak bertumbuh. Nanti kita akan melihat karena hari ini kita akan belajar mengenai pertumbuhan rohani. Saya kasih kata manusia di sana ya. Saya kasih tanda dalam kurung manusia. Kenapa? Karena ada bagian penting bahwa pertumbuhan yang paling penting itu bukan hanya rohani tetapi manusia rohani kita. Man of God di dalam diri kita, manusia rohani kita. Nah, kita akan belajar bagaimana itu pertumbuhan rohani dari kitab Korintus. Mengapa kita belajarnya dari kitab Korintus? Dari kitab-kitab yang lain boleh. Tetapi dari kitab Korintus itu uniknya begini Bapak Ibu. Supaya Bapak Ibu tahu ya. Jemaat di Korintus itu adalah jemaat yang paling mirip dengan jemaat-jemaat yang ada di dunia sekarang ini, jemaat modern. Mengapa? Karena jemaat di Korintus itu pada zaman itu adalah kotanya terletak di daerah perdagangan, tempat bisnis. Beda dengan di Yerusalem. Kalau Yerusalem itu penuh dengan sakral, tempat ibadah. Tetapi jemaat di Korintus itu adalah orang-orang yang tiap hari itu melihat orang berbisnis. Kota Korintus sendiri adalah kota yang unik karena kota itu sempat dihancurkan oleh orang-orang Yunani. Dan kemudian dibangun lagi oleh Julius Caesar pada abad-abad yang pertama sebelum Masehi atau sekitar tahun 49 sebelum Masehi. Jadi sebelum Yesus lahir, kota itu mulai dibangun oleh Julius Caesar atau Julius Caesar. Dibangun menjadi kota yang modern pada saat itu dan kota itu menjadi pusat perdagangan yang cukup terkenal di daerah Makedonia. Jadi bisa dibayangkan mungkin hampir mirip seperti Jakarta atau Surabaya sekarang ini. Makanya kenapa ini menarik? Karena ini mirip sekali dengan jemaat yang ada di kota Surabaya maupun kota Jakarta atau kota-kota modern yang lain. Perlu Bapak Ibu ketahui, jemaat di Korintus itu adalah jemaat yang tiap hari itu melihat orang-orang yang bukan hanya orang Kristen. Saya mesti kasih tahu penegasan. Mereka juga melihat orang-orang yang memiliki pandangan Helenis. Apa itu pandangan Helenis? Orang-orang Yunani yang memiliki banyak dewa. Mereka juga bertemu dengan orang-orang dari Zoroaster. Apa itu Zoroaster? Orang yang menyembah api. Jadi waktu itu agamanya macam-macam tuh. Kan sama dengan kita sekarang ini Bapak Ibu. Kita ada di negara, kita ada di kota yang agamanya orang macam-macam. Nah tetapi uniknya, nah ini saya bilang uniknya. Banyak jemaat di Korintus itu yang hidupnya mulai campur. Antara kehidupan seperti yang firman Tuhan tuntut dan kehidupan yang seperti orang-orang yang ada pada saat itu. Jadi yang disebut sebagai orang dunia. Kehidupan orang dunia, orang yang lain yang tidak percaya Yesus. Itu nyampur kehidupannya. Maka kemudian Rasul Paulus perlu menuliskan surat 1 Korintus ini. Nanti surat 2 Korintus tujuannya lain lagi. Kitab 1 Korintus ini dituliskan untuk memurnikan gerejanya. Katakan memurnikan. Untuk memurnikan, karena kalau gereja tidak dimurnikan, maka gereja itu bisa terpengaruh dengan pandangan-pandangan yang aneh-aneh itu tadi. Atau kalau dalam bahasa kitab Korintus itu terpengaruh dengan pandangan duniawi atau pandangan kedagingan. Itu seperti itu. Makanya saya rindu untuk kita belajar di sini. Ya, tetapi uniknya jemaat di Korintus ini adalah jemaat yang karunia-karunianya itu, karunia-karunia rohnya itu bertumbuh dengan sangat luar biasa. Wah, unik ya. Jemaatnya itu nyampur sama orang-orang dunia, tapi karunia-karunianya bisa muncul. Nah, aneh kan Bapak Ibu? Tapi kalau saya bilang tidak aneh. Mengapa? Karena ada beberapa orang, ada orang-orang tertentu yang ingin terlihat rohani. Maka dia membekali dirinya dengan banyak hal yang seolah-olah terlihat sebagai
karunia. Ya, contoh saja, saya kasih contoh kecil aja. Berapa banyak dari antara kita yang berpikir bahwa kalau orang itu penuh dengan Roh Kudus, itu pasti harus berbahasa roh. Kadang kan kita berpikir seperti itu. Kita hanya berpikir bahwa fungsi Roh Kudus itu hanya membuat orang pinter-pinteran bahasa roh. Nek bahasa roh kere, berarti gak soge-soge wong iku. Harus diganti bahasa rohnya. Apa? Laba. Kan kere, musuh laba. Kadang-kadang ada orang gitu. Dipenuhi Roh Kudus itu pinter-pinteran bahasa roh. Enggak, saya ngomong seperti ini bukan berarti saya ataupun gereja Surabaya City Blessing menentang bahasa roh. Saya mesti garis bawahi dulu Bapak Ibu. Saya orangnya berbahasa roh. Pastor Joshua juga berbahasa roh. Pastor Fani juga. Kita semuanya berbahasa roh. Tetapi bahasa roh itu ditempatkan di tempat yang benar. Apa gunanya bahasa roh? Untuk membangun diri kita. Untuk menuntun kita kepada segala kebenaran. Begitu. Tapi ada orang-orang tertentu yang suka pamer bahasa roh. Tidak semua memang ya. Ada orang-orang tertentu. Yaitu tadi. Kere. Wis lawas naik kere. Lah bahaya enak. Itu. Ada orang-orang yang seperti itu. Keserempet becak bahasa roh metune. Gak terus. Tuhan Yesus enggak. Bahasa roh metu. Gitu. Nah ada orang-orang yang model seperti itu. Nah jemaat di Korintus ini gitu juga. Karunia-karunia bukan hanya bahasa roh Bapak Ibu. Banyak yang muncul di situ. Kok bisa pastor? Iya itulah keunikan. Maka Paulus memperingatkan. Paulus mengembalikan mereka kepada kebenaran Injil yang sebenarnya. Full gospel, kebenaran Injil. Apa itu kebenaran Injil? Injil itu adalah pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di dalam diri kita. Dan itu bukan berhenti sampai di situ. Supaya pengorbanan itu bisa mengubah hidup kita. Sama seperti Yesus. Jadi jangan cuma dihentikan dari, oh itu cuma bicara pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Terlalu kecil Bapak Ibu. Injil itu adalah kabar sukacita yang gunanya itu adalah membuat kita tahu bahwa dosa kita sudah diampuni, tapi hidup kita harus diubah sampai serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, jemaat di Korintus ini adalah jemaat yang kira-kira ya mereka setialah sama Tuhan, ya mereka tetap berjemaat. Tapi ada yang salah dalam kehidupannya. Nah, mari kita lihat. Sebenarnya banyak ya, karena kalau kita belajar kitab Korintus harus sampai selesai. Tapi ini saya kasih tahu masalah yang terbesar yang dimiliki oleh jemaat di Korintus. Next. Nah, ini tertulis di 1 Korintus 3 ayat 1, 2, 3 sebenarnya. Ya, tapi saya tulis satu aja dulu. Ya, Bapak Ibu saya ajak untuk membaca sama-sama 1 Korintus 3 ayat yang pertama, kedua, ketiga. Saya sengaja tidak memberikan tulisan angkanya supaya kita tahu bahwa Alkitab itu dulunya tidak ada ayatnya. Tidak ada tulisan angkanya. Angkanya ini yang membuat manusia. Dibuat setelah Alkitab itu ditulis. Pertama yang delujur kayak gini nih. Ya sudah ditulis seperti ini. Oke, kita baca ya supaya tidak kehilangan beritanya maksudnya apa. Oke, siap? 2, 3. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Karena kamu masih duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi. Ingat ya, jemaat di Korintus itu adalah jemaat yang hebat. Tentunya bukan hanya karunia-karunia, mereka melayani Tuhan juga hebat. Makanya firman Tuhan ini juga cocok juga buat aktivis-aktivis gereja Surabaya City Blessing. Jangan kita hebat di pelayanan, tapi kita begitu masuk ke hal yang mendasar kita gagal di sini. Oke, saya ajak Bapak Ibu untuk melihat pelan-pelan ayat ini, bagian yang pertama. Dan aku saudara-saudara ini menegaskan bahwa ini adalah Rasul Paulus yang menulis, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani. Inginnya Paulus itu berbicara kepada jemaat di Korintus yang karunia-karunianya luar biasa, yang pelayanannya luar biasa itu. Pengennya Rasul Paulus itu berbicara langsung kepada hal yang rohani. Langsung aja sudah. Tapi rupanya tidak bisa. Itu sama saja dengan gini loh Bapak Ibu. Ada orang ya ingin masuk sekolah tapi dia kepingin buru-buru SMA dulu. Dia gak mau lewat SD, SMP. Jadi kepingin langsung SMA. Nah jemaat di Korintus itu kira-kira seperti itu.
mau belajar kalkulus, ya ilmu kalkulus itu ilmu matematika yang bulat banget. Itu saya aja nggak ngerti. Itu saya dulu menghindari pelajaran itu. Makanya saya masuk IPS. Pelajaran kalkulus itu pengen bisa, tapi matematika dasarnya 1 tambah 1 perkalian nggak mau belajar. Itu jemaat di Korintus pada saat itu. Dan Rasul Paulus menemukan jemaat di Korintus seperti ini. Gitu. Rasul Paulus bilang, kamu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani. Tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Kata Kristus nanti akan kita pelajari sama-sama. Mengapa itu tertulis Kristus? Mengapa bukan Yesus? Mengapa bukan Tuhan? Mengapa bukan Allah? Nanti ada alasannya. Alkitab itu sangat luar biasa Bapak Ibu. Setiap penulisannya, setiap kata-kata yang dipakai itu tepat sekali. Sangat tepat sekali. Makanya kita percaya bahwa Alkitab ini adalah ilham dari Allah melalui Roh Kudus kepada para penulisnya. Nah, Rasul Paulus belum bisa ngomong menggunakan bahasa manusia rohani. Percuma, karena mereka hal yang mendasar saja mereka gagal. Kalaupun dikasih tahu tentang hal-hal yang rohani, akhirnya yang terjadi ada jemaat-jemaat di Korintus yang sombong rohani, merasa sudah bisa melayani, merasa sudah bisa berbahasa roh, merasa sudah bisa terlibat aktif di dalam kegiatan pelayanan, dan kemudian memandang orang lain itu dengan lebih rendah. Makanya kenapa di ayat ini nanti disebutkan, ada yang merasa dari golongan Paulus, ada yang merasa dari golongan Apolos, ada yang merasa dari golongan Petrus. Kalau di tempat ini ya, di gereja ini, ada yang merasa dari golongannya Pastor Fani. Aku pokoknya Pastor Fani. Gitu. Ada yang merasa Pastor Joshua. Aku Pastor Joshua, pokoknya aku bolone Pastor Joshua. Ada yang merasa golongannya Pastor Hari. Aku bolo itu. Nah itu jemaat di Korintus. Tapi sekarang di sini kan tidak ada ya. Itu jemaat di Korintus. Tetapi menjadi pelajaran buat kita. Nah mereka merasa seperti itu. Mereka merasa kebenaran mereka sendiri itu yang penting. Oleh karena itulah Rasul Paulus bilang, gak bisa aku ngomong kepada kamu seperti ngomong kepada manusia rohani. Nah dari sini kita tahu bahwa yang disebut manusia duniawi itu nanti akan berkembang terus. Di firman Tuhan itu nanti akan berkembang terus sampai manusia rohani. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir. Bapak Ibu kalau sekarang masih belum memenuhi kualifikasi seperti jemaat yang diinginkan oleh Rasul Paulus, gak apa-apa asal ada syaratnya. Asal Bapak Ibu mau diubah. Siapa di sini yang mau diubah oleh Roh Kudus? Lambaikan tangan. Wow, banyak yang mau diubah. Asal kita mau diubah. Masalahnya ada orang-orang yang tidak mau diubah. Tidak mau berubah. Kalau ada sesuatu yang dianggapnya tidak cocok dengan dirinya, maka dia merasa berhak untuk merasa paling benar. Sehingga di dalam dirinya timbul semacam kesan seolah-olah aku yang paling hebat dari kamu. Bapak Ibu saya mau kasih tahu ya. Saya jujur saja. Saya Pastor Fani sama Pastor Joshua ini meneruskan pelayanan di Surabaya City Blessing itu. Kita itu modalnya benar-benar cuma dengkul berdoa. Karena apa? Bapak Ibu ini dulu hasil dari penginjilannya Pastor Samuel. Kami ini siapa Bapak Ibu? Orang-orang yang baru belajar melayani Tuhan. Bukan siapa-siapa. Oleh karena itulah kalau sampai sekarang ini Bapak Ibu masih setia di sini itu bukan karena saya hebat, Pastor Joshua hebat, Pastor Fani hebat. No. Itu karena Tuhan yang membuat kita masih tetap setia kepada pelayanan di tempat ini. Jadi bukan karena saya hebat. Sekali lagi ya Bapak Ibu. Bukan karena Pastor Hari, Pastor Joshua atau Pastor Fani hebat. No. Enggak. Itu Tuhan sendiri yang sedang bekerja. Dan saya percaya kalau Tuhan terus bekerja seperti itu pasti Tuhan akan menyelesaikan. Amin. Nah ini yang terjadi di jemaat di Korintus pada saat itu. Bagian ayat yang lain dikatakan ayat yang kedua berkata, susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras sebab kamu belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Ngeri Bapak Ibu. Jemaat di Korintus itu adalah orang-orang yang hebat. Orang-orang yang ke gerejanya rajin. Orang-orang yang masuk di dalam pelayanan. Orang-orang yang ambil bagian di dalam pelayanan. Karunia-karunia muncul. Tetapi rupanya Rasul Paulus gak bisa ngomong firman Tuhan yang benar-benar. Tapi hanya dikasih susu. Apa itu susu? Susu itu adalah firman Tuhan yang sebenarnya ini metafora ya. Metafora, perumpamaan. Yang hanya diberikan kepada anak-anak. Yang rohaninya masih anak-anak.
Masih kecil yang mesti perlu pertumbuhan. Tapi itu diberikan terus sama Rasul Paulus. Rasul Paulus tidak bisa berkembang untuk mengajarkan hal-hal yang keras. Hal-hal yang sebenarnya menuntut mereka supaya rohaninya lebih dewasa. Tapi nggak bisa. Karena apa? Karena ada masalah. Berapa banyak sekarang ini pelayanan di gereja-gereja itu lebih seneng cari firman Tuhan yang cocok sama hatinya. Gak cocok aku sama itu. Wis metu ae, gak gereja-gerejaan. Atau wis gak ngoni Surabaya City Blessing, wis pindah ke yang lain. Ada kan yang seperti itu? Kan persis seperti jemaat di Korintus ini. Bapak Ibu bisa jadi saksi ya. Bapak Ibu bisa jadi saksi gereja ini berkembangnya seperti apa. Itu akan dinamis terus kalau gereja Tuhan yang benar-benar Tuhan pelihara itu dinamis. Karena gereja itu bukan organisasi. Gereja itu organisme. Sekali lagi saya tekankan. Gereja itu adalah organisme. Apa bedanya organisasi sama organisme? Kalau organisasi wis mandek tok det itu. Gak ada perkembangan, gak ada kehidupan. Tapi organisme itu akan hidup terus. Di situ masing-masing orang itu benar-benar memiliki kehidupan. Dan kalau Bapak Ibu masuk ke gereja Surabaya City Blessing, maka Bapak Ibu diajarkan untuk memiliki organisme itu. Di Kersel diajarkan untuk bagaimana kita menjangkau jiwa. Di Kersel kita diajarkan juga bagaimana kita bisa sharing. Bisa ngomong satu dengan yang lain. Melayani Tuhan di sana. Itu organisme Bapak Ibu. Dan gereja Surabaya City Blessing memang membuka diri untuk itu. Organisme itu semakin lama akan semakin bertumbuh. Kalau organisasi tetap. Organisasi mandek di situ aja. Tapi organisme terus akan semakin dewasa. Nah inilah yang diharapkan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus pengennya jemaat di Korintus itu bisa belajar dari makanan keras. Apa itu makanan keras? Makanan yang seharusnya mereka konsumsi sesuai usia mereka supaya perkembangan hidup mereka itu kelihatan. Perkembangan rohaninya kelihatan. Tapi nggak bisa. Karena apa? Mereka itu memiliki masalah. Yaitu tidak dewasa rohani. Masih menjadi manusia duniawi. Mengapa itu bisa terjadi? Mengapa sampai Rasul Paulus nggak bisa ngomongin firman Tuhan yang benar? Mengapa pada akhirnya Rasul Paulus harus menyesuaikan firman Tuhannya yang enak-enak aja? Jadi kalau Bapak Ibu lebih seneng ngejar firman Tuhan yang enak-enak di telinga, berarti kita masih seneng susu. Kalau saya, nggak apa-apa firman Tuhan nyentuh saya, merubah hidup saya. Kalau bisa, benar-benar mengoreksi saya. Ada orang-orang yang marah gara-gara teguran firman Tuhan. Wong iku nyindir, pastornya nyindir iku. Enggak ada sama sekali keinginan nyindir, menyalahkan atau apa, enggak ada. Bapak Ibu firman Tuhan itu mengubah Bapak Ibu. Masalahnya ada orang-orang yang tidak mau diubah. Enggak mau itu diubah. Nah mana bisa Rasul Paulus bisa mengajarkan hal yang disebut makanan keras kalau orangnya saja enggak mau diubah. Lanjut ya. Karena kamu masih manusia duniawi. Cirinya apa? Orang yang masih manusia duniawi. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Aduh jamnya cek cepet rek. Nanti kalau enggak selesai Bapak Ibu lanjut ibadah kedua ya. Masih banyak bahannya. Sebab jika di antara kamu ada apa Bapak Ibu? Iri hati dan perselisihan. Bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara duniawi? Ditekankan sekali lagi saya mau kasih tahu. Kalau ada firman Tuhan yang 2 kali disebutkan bagian itu penting. Iri hati dan perselisihan itu adalah tanda bahwa orang itu masih manusia duniawi. Dan dia juga hidup secara manusia daging. Manusia duniawi. Gitu. Nah, saya ajak sekarang Bapak Ibu koreksi diri kita masing-masing. Bulan ini adalah bulan di mana kita belajar mengenai pertumbuhan rohani. Jadi Bapak Ibu di sini maupun Bapak Ibu yang ada di online, ya, yang mengikuti ibadah online atau nanti akan melihat YouTube kita, saya mau ajak serius nih. Ayo kita lihat diri kita. Masihkah ada 2 hal ini? Iri hati dan perselisihan. Kalau ada 2 hal ini, berarti kita masih manusia duniawi loh. Kata firman Tuhan. Saudara sepakat atau tidak, saya cuma kasih tahu ini kata firman Tuhan. Artinya hari ini kesempatan Bapak Ibu semua baik yang ada di sini maupun yang melihat ibadah ini secara online untuk mau diubah.
Gitu. Mengubah ini tidak gampang Bapak Ibu. Mengubah hal ini tidak gampang. Mengapa? Karena setiap kita itu kadang-kadang ada perasaan iri. Next. Nah, nih saya kasih gambaran sederhana. Bagaimana manusia duniawi itu dikatakan di dalam kitab Korintus tadi. Itu sama seperti rohaninya yang masih seperti bayi. Apa itu? Suka makanan yang lunak-lunak, susu. Yang ngomong, engkau luar biasa, engkau hebat, biji mata Tuhan. Salah nggak itu? Enggak salah karena itu memang firman Tuhan. Tapi Bapak Ibu harus bertumbuh. Nek 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun rohani kita sejak kita bertobat, kita masih hanya sering dengar-dengar firman Tuhan yang isinya seperti itu. Saudara tidak bertumbuh. Berapa lama kita sudah jadi Kristen? Dan berapa lama kita sudah diubah? Kalau kita nggak berubah-berubah, nggak mau diubah, nah ini masuk di sini masihan Bapak Ibu. Di dalam firman Tuhan tadi dikatakan orang yang masih bayi rohani atau rohaninya masih duniawi itu ada iri hati dan perselisihan. Nah orang-orang seperti ini tidak bisa masuk ke dalam spiritual growth atau pertumbuhan rohani. Nggak bisa, mau diajarin seperti ini juga nggak bisa. Mau diajarin hal yang keras seperti ini supaya kita menggunakan selengkap senjata Allah, perisai iman, ketopong keselamatan, kasut untuk memberitakan Injil. Nggak bisa. Ini bisa nggak diajari untuk bagaimana menginjil? Bisa banget. Tapi cuman masih di sini. Hanya teori, hanya konsep, hanya doktrin. Tetapi tidak mengubah kehidupannya orang seperti ini. Setiap firman Tuhan yang Bapak Ibu dengar, pastikan seperti ini ya. Harus berdampak di dalam hidup kita. Hidup kita harus ada dampaknya. Jangan cuma senang untuk mendengarkan firman Tuhan dari pikiran saja. Nah, bagaimana ciri-ciri orang-orang seperti ini? Iri hati, perselisihan. Dan dua-duanya ini sama, mementingkan dirinya sendiri. Berapa banyak kita lihat teman-teman kita, orang-orang di sekeliling kita, kalau dirinya tidak diuntungkan, ngamuk. Sampai belani gegeran. Berapa banyak orang di gereja itu kalau di depannya itu tiba-tiba pakai gelang yang anyar. Delok entah, gelangnya anyar. Pasti korupsi iku. Kerja apa deh? Korupsi iku. Ada orang bajunya bagus dikit, iku lho klambine tuku ngene wingi obralan 5.000-an nih lho. Gak terima. Ada orang mulai rapi sedikit, wah hati golek bojo anyar wong iku rek. Wis mulai genit. Handphone baru nyolong nang ndi iku. Kadang-kadang kita itu iri hati. Ada orang lain lebih maju, walaupun orang lain ini sebenarnya benar-benar belajar, tapi kadang-kadang kita gak terima. Sopo dek dhisik iku? Aku sing garai kok koyo ngono. Iri hati. Siapa dia dulu? Dia bukan siapa-siapa loh. Mulai iri hati. Bapak Ibu, kalau ada beberapa di antara kita yang masih seperti itu, kesempatan baik pagi ini Bapak Ibu untuk mau diubah. Nah, ya, supaya apa? Supaya Bapak Ibu bisa memiliki kedewasaan rohani, bisa diajarkan asas-asas kebenaran firman Tuhan yang sejati. Dan bukan hanya iri hati, orang-orang yang memiliki iri hati dan apa di sana dikatakan perselisihan. Senengane gegeran, senengane tukaran. Ada nggak orang-orang kayak gitu? Oh no, gara-gara apa? Mementingkan dirinya sendiri, dia pengen dirinya dihormati. Wingi aku salaman, tanganku tak ngenekno. Pastor Joshua moro-moro mukanya diginiin. Apa-apaan Pastor Joshua itu? Orangnya masih muda, gaya. Mari ngono, gondok ambek Pastor Joshua, ngamuk gak disopo. Aduh. Lebih suka gegeran. Iku loh pastor, saya itu diperlakukan tidak adil. Diperlakukan tidak adil apa bu? Wingi aku waktu tuku somai ngene kantin. Somene kari siji padahal aku wis ngomong iku someku. Tiba-tiba ada orang bayar duweke, dikekno dheke. Awas kon yo. Gara-gara somai gegeran. Gara-gara kelambi gegeran.
Gara-gara gelasnya aqua di bawah itu entek, gegeran. Iku lho pastor, wingi gelasnya aqua iku dintekno DE. Akhirnya aku gak kumanan, terus siwak-siwakan. Dan itu bukan hanya terjadi di jemaat loh. Bapak ibu di rumah bisa kita seperti itu. Suami sama istri. Itu gara-gara kita membuat diri kita seolah-olah paling benar, paling hebat. Maka ketika suami atau istri melakukan kesalahan, nyopo ae gak gelem. Kan kon sing salah. Kamu dong yang nyapa dulu. Emang kamu siapa? Emang saya siapa? Oh no, dibelani gegeran. Mereka tidak suka damai, tidak suka belajar rendah hati. Orang-orang seperti ini tidak bisa dididik. Dia selalu menoleh ke belakang lagi. Dididik firman Tuhan, minggu ini dididik itu ya. Akhirnya oh iya benar-benar pastor, aku mau bertobat. Tapi begitu kena masalah, ada orang gawe gelang keroncong di gereja. Bapak ibu tahu ya gelang keroncong ya. Gelang sing jumlahnya 5, 6 itu loh. Digawe sing muni kerincing-kerincing. Begitu DE angkat tangan, pastor WL-nya nyuruh, Bapak Ibu angkat tanganmu. Angkat tangannya tambah dikeroncong, keroncong. Loro hati. Pamer. Gak terima. Aku yo iso ngono iku. Menit tak tukokno gelang, akhirnya tuku ngene pasar. Regane 5.000-an. Padha muni keroncong-keroncong. Kan aku duwe. Gitu. Kayak gak terima gitu. Orang-orang seperti ini sama saja dengan ketika dididik dia lebih lihat menoleh ke belakang. Aku dulu itu yo hebat loh. Aku dulu yo bisa loh. Dia ndak mau maju ke depan. Apa sih bedanya orang yang menoleh ke belakang sama orang yang maju ke depan? Orang yang suka gandoli karakter lamanya itu loh Pak, Bu. Kan gorong ero aku iki sopo. Nek sampean lali ambek awakmu takok sama Gerson atau sama Andika. Tanya jenengku sopo, alamatku ndi, tahun lahirku piro. Kalau saudara lupa, sopo aku. Sombong orang-orang seperti ini. Nggak mau dididik sama Tuhan. Bapak Ibu saya mau kasih tahu ya. Kalau Bapak Ibu di gereja ketemu dengan orang-orang, diizinkan Tuhan ketemu dengan orang-orang yang pakai gelang anyar, jame anyar, klambine anyar, rambute anyar, itu bukan untuk kita beriri hati atau berselisih, bukan. Itu justru untuk membuat kita itu belajar rendah hati. Memang ada orang yang suka pamer, saya tidak menutup kemungkinan, memang ada. Wong sing senenge pamer iku mau. Jame anyar, ya, sengaja pakai lengan panjang. Begitu angkat tangan, dingenekno. Gak cuman gini dingenek-ngenekno supaya mudun jamku 200 juta. Ada orang-orang yang suka pamer gitu, memang ada. Tapi justru kita dipertemukan dengan orang-orang seperti itu supaya kita belajar rendah hati. Ojo tambah mari ngono gak trimo meneh yo. Gereja minggu depan saya pakai jamu piro mau? 200, jamku 250. Gak trimo. Itu tidak mau dibentuk. Justru ketika kita ketemu dengan orang-orang yang seperti itu, Bapak Ibu mesti belajar untuk rendah hati. Oh puji Tuhan, akhirnya ibu itu bisa beli gelang baru, bisa beli jam baru, puji Tuhan. Gitu saja, jangan iri hati. Satu. Yang kedua, kalau kita ada masalah dengan jemaat, dengan suami, dengan istri atau siapapun dengan yang ada di rumah, jangan, sekali lagi saya tegaskan, jangan kita ngajak berselisih dulu, gegeran, rupa mukanya ditekuk, lambene mencucu maju sak meter. Kayak Suneo. Saudara mesti belajar untuk sabar. Saya ajak Bapak Ibu buka, ini gak ada ayatnya di sini ya. 1 Korintus 6 ayat yang ke-7, ayo dibuka. Saya gak sempet apa, wis lebih. 1 Korintus 6 ayat yang ke-7. Saya bacakan langsung ya. Adanya saja perkara di antara kamu yang seorang terhadap yang lain telah merupakan kekalahan bagi kamu. Mengapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan? Mengapakah kamu tidak lebih suka dirugikan? Saya ajak baca langsung. Ayat yang ke-9.
Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, dan pemburit. Ada lanjutnya, bagian ayat yang ke-10. Pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Jadi Bapak Ibu, kalau ada orang berlaku tidak adil dan kemudian kita tidak terima, sama, kita sama-sama tidak adilnya. Firman Tuhan berkata, kenapa kamu tidak lebih suka menderita ketidakadilan sih? Karena kalau kita diperlakukan tidak adil sama orang dan kita mengampuni, Bapak Ibu itu belajar satu pertumbuhan rohani yang luar biasa. Gitu masalahnya. Ini masalahnya bukan kalah-kalahan. Kan kalah pastor, nanti aku kalah. Kan aku gak iso menang. Lah kalau suami modelnya seperti itu loh, aku udah kalah-kalahan terus lah, loro kabeh. Pak, Bu, masalahnya bukan kalah atau menang. Tetapi masalahnya adalah Bapak Ibu mau gak belajar untuk memiliki pertumbuhan rohani yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Karena hidup kita itu sejatinya bukan di sini nih aslinya. Kita itu di sini ini di dunia ini cuma menumpang sementara. Jadi kalau Bapak Ibu diperlakukan tidak adil, diperlakukan oleh orang yang menyakitkan hati kita, bukankah kalau kita belajar untuk menerima, untuk belajar mengampuni, kita lebih dewasa rohani, kita akan memiliki kehidupan di dalam kerajaan Allah. Firman Tuhan kan tadi bilang seperti itu. Orang yang berlaku tidak adil, ya, itu tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Jadi kalau Bapak Ibu diperlakukan tidak adil oleh orang lain, Bapak Ibu jangan membenci dia. Justru Bapak Ibu harus belajar untuk kita jangan bersikap seperti dia. Gitu. Gak apa-apa kita diperlakukan tidak adil, jangan ngajak perang. Wis, aku gak melayanian karena aku kemarin sudah diperlakukan tidak adil. Loh Pak, stop, tunggu dulu. Dengan pikiran yang teduh, saya mau kasih tahu. Orang yang berbahagia itu kata firman Tuhan, seperti khotbah saya bulan kemarin, adalah orang yang percaya tapi tidak melihat. Artinya mungkin kita di sini ini kalah. Ketika kita diperlakukan tidak adil oleh orang lain, kelihatannya kalah. Tapi sejatinya saya mau kasih tahu, Bapak Ibu di mata Tuhan adalah orang yang menang. Karena saudara sedang bertumbuh dalam jalur iman yang benar. Percuma kita belajar banyak firman Tuhan, banyak buku-buku, kalau itu tidak mengubah karakter kita. Dari orang yang dulunya suka iri hati, sekarang belajar untuk kita mengucap syukur dengan apa yang Bapak Ibu miliki. Dan bukan hanya itu. Percuma kita melayani Tuhan, belajar firman Tuhan dari buku-buku. Belajar mengerti semua doktrin-doktrin teologi. Kalau itu tidak membuat kita menghindarkan diri dari perselisihan. Kalau itu tidak membuat kita bersedia diubah oleh firman Tuhan. Kalaupun ada perselisihan, sesuatu yang sebenarnya kita berhak untuk berselisih. Tapi ketika Bapak Ibu belajar mengampuni, belajar rendah hati. Saya mau kasih tahu Pak, Bu, engkau belajar pertumbuhan rohani yang diinginkan Tuhan. Saya minta tolong pemain musik dan WL untuk bisa maju ke depan. Sambil menunggu mereka, firman Tuhan hari ini untuk Bapak Ibu, bukan untuk orang lain. Artinya Bapak Ibu mesti belajar untuk diubah. Kalau mau rohaninya benar-benar bertumbuh. Bukan dari pikiran. Bukan dari pengetahuan Alkitab kita sampai ngelontok. Tahu semua doktrin teologi. No. Tetapi dari hidup kita yang mulai sedikit demi sedikit mulai belajar untuk membuang iri hati dan membuang rasa untuk berselisih. Amin. Saya punya satu lagu yang saya sangat senang sekali dan saya sangat diberkati. Lagunya Walau Ku Tak Dapat Melihat. Syairnya bagus banget. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan. Katakan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Katakan pada Tuhan Bapak
ini luar biasa Bapak Ibu. Meski kadang-kadang kita nggak melihat bahwa kita lebih kaya, rekening kita lebih ditambah. Tapi ketika Bapak Ibu percaya, berarti Tuhan sedang menuntun langkah Bapak Ibu. Walau kadang-kadang harapan kita tidak seperti yang kita inginkan, keadaan kita masih tetap sama. Kita masih tetap gak punya, kita masih tetap sakit, kita masih tetap naik motor, atau kita masih tetap jalan kaki, atau gak punya kendaraan bahkan. Tapi saya mau kasih tahu, bukan itu yang Tuhan inginkan dari diri kita, dari pertumbuhan rohani kita. Bukan dari kita punya motor, punya mobil, dari jalan kaki kemudian punya sepeda motor, bukan itu. Tapi yang Tuhan inginkan adalah Bapak Ibu percaya penyertaan Tuhan walaupun kondisi kita tidak diubah. Belum diubah, bukan tidak diubah, belum diubah. Sekali lagi, mari kita angkat suara kita kan. Walau ku tak dapat melihat sebuah rencana-Mu Tuhan. Katakan pada Tuhan. Namun hatiku tetap memandang padamu, Kau tuntun langkahmu. Mulai angkat hati kita kepada Tuhan, katakan walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang wajah-Mu, Kau ada untukku. Hari ini saya mau berdoa buat Bapak Ibu yang bersedia diubah oleh Tuhan, supaya rohani kita semakin hari semakin bertumbuh. Bagi Bapak Ibu yang masih punya rasa iri hati perselisihan, hari ini saya akan doakan Bapak Ibu untuk Bapak Ibu belajar melepaskan itu semua. Kalau ada yang ingin didoakan, Bapak Ibu bisa angkat tangan supaya saya bisa lihat dari tempat ini. Ada, puji Tuhan. Turunkan tangan Bu. Ada lagi, puji Tuhan. Ada lagi, puji Tuhan. Ada lagi, puji Tuhan. Yang tadi sudah angkat tangan, bisa nggak minta tolong untuk berdiri? Saya mau berdoa dari tempat ini. Nggak usah malu, nggak apa-apa. Ini jemaat kita sendiri. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Nggak apa-apa Bu. Orang yang angkat tangan bukan berarti orang berdosa, enggak. Tapi orang yang mau diubah oleh Tuhan. Orang yang angkat tangan bukan berarti orang itu rohaninya lebih rendah, tidak. Tapi orang ini yang mau bertumbuh. Ada lagi, saya tunggu yang terakhir. Men, puji Tuhan. Tuhan, Engkau melihat jemaat Surabaya City Blessing Kemah Raja Wali yang berdiri. Itu artinya mereka mau belajar untuk diubah oleh Engkau Tuhan. Jika ada kehidupan mereka yang sekiranya Tuhan pandang membuat mereka tidak dewasa, dalam nama Tuhan Yesus, aku patahkan dalam hidup mereka. Aku buang dalam hidup mereka. Iri hati perselisihan aku buang dalam hidup mereka. Dan aku gantikan dengan kesabaran dari Tuhan. Kerendahan hati dari Tuhan mengalir dalam hidup mereka. Sehingga mereka belajar didikan-Mu dan mereka mau diubah. Baik Bapak Ibu semuanya, mari saya ajak bangkit berdiri yuk semuanya. Walau ku tak dapat melihat. Yang mau sungguh-sungguh pada Tuhan boleh angkat tangan, boleh angkat wajah. Namun hatiku tetap memandang wajah-Mu. Walau ku tak dapat berharap atas semua kenyataan hidupku. Walau ku tak dapat berharap
katakan pada Tuhan, Kau ada untuk. Boleh berikan kemuliaan yang paling indah buat Allah kita, yang dahsyatnya luar biasa. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami sudah diubah oleh firman. Kami mau keluar dari tempat ini dengan membawa berkat yang daripadamu, berkat rohani yang daripadamu, supaya kami semakin lama menjadi orang-orang yang memiliki kedewasaan rohani yang seperti Tuhan inginkan terjadi dalam hidup kami. Bapak Ibu, angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Pulanglah, bertumbuhlah dalam damai sejahtera Allah dengan melakukan firman Tuhan yang telah kau dengar pada hari ini. Maka kasih karunia dari Allah, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai Bapak Ibu semuanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datangnya kedua kali. Mari semua yang percaya dan diberkati Tuhan berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya.